Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Bu, Ibu, kemana ya? Aduh, kok nggak kelihatan sih? Mana ya? Bu, Ibu. Iya Pak, bentar. Iya Pak, ada apa? Ini loh, kemarin kan Bapak ini naruh catatan di sini, kertas itu loh. Kok nggak ada? Mana ya? Kertas apa sih Pak? Itu loh, kertas yang isinya catatan pelajaran, Bu. Bapak ini kan sekarang rutin ikut belajar. Ya, biar tidak hanya beragama saja, tetapi kita itu bisa paham gitu loh, Bu. Ya, bentar. Agama yang kita anut. Bentar. Yang ini. Oh Coba. iya, benar Bu. Ini nih yang Bapak lagi nyari-nyari nih. Emangnya catatan apa sih Pak? Kok penting banget? Ya penting lah Bu. Jadi kan yang Bapak catat ini bukan hanya urusan bisnis aja Bu, tetapi juga hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kita, urusan masa yang akan datang loh Bu. Walah, kok rajin banget toh Oh, Pak. iya dong. Biasanya nggak segitunya loh. Setahu Ibu, Bapak itu satset kalau urusan bisnis. Lah tapi sekarang kok seperti ada perubahan gitu sih Pak? Loh. Kapan hari itu kan Ibu yang nyemangati Bapak, ayo Iya sih, rajin-rajin iya. belajar ilmu agama. Nah makanya Bapak ini sesibuk apapun ya selalu disempatkan untuk belajar. Kebetulan teman Bapak itu paham agama gitu loh Bu. Oh. Ya sekalian aja belajar sambil ngopi-ngopi. Ya, tapi belajar beneran kan, bukan belajar ilmu yang lain. Ya lah Bu. Emang belajar ilmu apa? Ayo. Ya siapa tahu lah Pak, namanya juga bapak-bapak. Kalau udah ngumpul itu ya, ngomongnya kesana kemari nggak jelas gitu kadang. Kalau yang itu biasalah bapak-bapak. Itu namanya obrolan di warung kopi Bu. Biar nggak stres. Yalah. Nah kalau belajar, emangnya Bapak belajar apaan? Kok Ibu jadi penasaran? Apa sih Pak? Kebetulan ini loh, urusan Ibu di dapur udah rampung ini Pak. Loh. Urusan dapur sih rampung Bu. Tapi urusan dengan Bapak belum rampung. Masa Ibu lupa? Mana Ibu lupa, kan tadi Bapak yang manggil Ibu. Ya ditunggu, Ibu buatin. Bentar. Ini kopinya Pak. Hati-hati masih panas. Wah, terima kasih ya Bu. Ya. Ayo sini kita duduk di sini. Sekalian Bapak ini mau jelasin apa yang Bapak dapatkan dari belajar dengan teman. Tapi bentar Pak, Ibu lupa. Tadi Ibu goreng ketela loh. Bentar Ibu ambilkan ya. Boleh. Nah ini Pak ketelanya. Pas loh kalau dimakan sambil minum kopi. Wah, kalau ini bukan pas lagi Bu. Ini jos, sip. Ya udah Pak, emang Bapak belajar apa? Bentar Bu. Bapak buka catatannya dulu ya. Nah, ini yang ini. Kemarin itu Bapak belajar tentang manusia yang berdosa Bu. Terus emang kenapa sama manusia yang berdosa? Gini Bu. Ternyata dari apa yang Bapak pelajari di kitab suci itu, ada sabda Tuhan bahwa manusia yang berdosa itu pasti dihukum. Bentar ya, Bapak bacakan. Iya. Sebab upah dosa ialah maut. Maut? Maut itu apa sih Pak? Yang Ibu tahu itu ya, ada tulisan di jalan, yang rambu-rambu itu loh Pak. Biasanya kan ada tulisan awas tikungan maut. Nah gitu itu Pak. Nah kalau menurut Ibu sendiri, kalau ada peringatan seperti itu, apa yang Ibu pahami? Coba.
Kalau nurut ibu sih ya pengendara harus hati-hati. Karena yang namanya tikungan maut itu kan pasti berbahaya toh Pak. Betul ya. Karena bisa terjadi kecelakaan. Terus taruhannya ya bisa nyawa. Nah, benar sekali tuh Bu. Oh. Maut itu ya sesuatu yang bisa mengancam jiwa kita Bu. Ya hanya saja yang dijelaskan kepada Bapak bahwa maut itu artinya kematian kekal Bu. Hah? Kematian kekal? Emang orang mati itu ada yang gak kekal gitu Pak? Nah ini. Kan semua orang yang mati ya pasti abadi alias kekal gitu loh Pak. Ya masa ada mati sementara terus bangun lagi gitu maksudnya? Pak ini kalau sudah ngomong sama ibu pasti kritis banget, detail banget mesti. Ya harus gitu toh Pak, biar jelas, biar ibu juga gak bingung. Gini Bu, dengerin Bapak. Kematian kekal itu maksudnya adalah keterpisahan dengan pencipta untuk selama-lamanya Bu. Aduh Pak, ibu kok jadi mumet ya? Tadi Bapak ngomongin kematian kekal. Ya. Sekarang keterpisahan dengan pencipta. Betul. Nah itu maksudnya apa sih Pak? Kok ada istilah terpisah dengan pencipta gitu loh? Ternyata belajar ilmu agama itu gak mudah ya Pak ya? Iya Bu, Bapak aja pusing Bu. Nah iya kan? Tapi karena temannya Bapak itu sangat sabar, makanya menjelaskan juga dengan perlahan gitu loh Bu. Jadi gini, Bapak coba jelaskan juga ke Ibu ya. Kematian kekal itu adalah keterpisahan dengan pencipta. Jadi Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di sorga. Nah seharusnya kan manusia itu ada di sorga. Tetapi karena berdosa, makanya gak boleh masuk surga Bu. Oh, lah terus kalau gak boleh ke surga kemana dong akhirnya manusia berdosa itu Pak? Nah itu tadi yang Bapak jelaskan tentang kematian yang kekal. Dia itu ada di alam lain yang sering kita dengar dengan api neraka. Bentar ini Pak, Ibu kok tambah penasaran ini ya? Emang segitunya gitu ya Tuhan marah sama manusia yang berdosa? Kok harus ada api neraka gitu loh Pak? Ya. Kan Tuhan itu katanya maha kasih. Betul. Seharusnya kan janganlah manusia dibuang ke api neraka. Nah ini pertanyaan yang bagus ini Bu, bagus banget. Kemarin juga Bapak itu sempat nanya gitu ke teman Bapak. Terus? Kan Tuhan itu penuh kasih. Kok masih ada api neraka? Nah seharusnya kan mudah saja. Ya semua manusia langsung dibawa aja ke sorga gitu kan ya. Biar bareng-bareng. Kan Tuhan itu berkuasa dan berdaulat. Nah, betul. Nah ternyata ada jawabannya ini Bu. Oh, apa Pak jawabannya? Nah gini, memang benar Tuhan itu maha kasih. Tapi harus diingat juga kalau Tuhan itu maha adil. Kalau berdosa kan ya harus dihukum Bu. Nah Ibu setuju kalau itu. Kalau berdosa ya memang harus dihukum. Betul. Tapi kan Tuhan juga maha kasih Pak. Itu gimana ayo? Bentar. Ini kebetulan Bapak bawa catatan ini. Ini nih, yang ini nih. Nah, Bapak bacakan ya. Iya. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, jadi Tuhan itu memang maha adil. Betul. Tapi Tuhan itu juga penuh maha kasih. Ya buktinya kasihnya itu dengan cara mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Nah, tapi ini belum jelas bagi Ibu Pak. Gimana? Apa hubungan antara orang berdosa dengan Tuhan yang mengaruniakan anaknya yang tunggal? Apa Pak? Gini Bu, gini. Tadi kan kita sempat ngobrolin tuh manusia yang berdosa dan harus dihukum. Iya. Nah, tadi kita sebut kematian kekal atau masuk ke api neraka. Nah, itu tuh keadilan Tuhan. Tetapi dalam kasih Tuhan Bu, Tuhan itu tidak pernah menghendaki manusia itu dibuang ke api neraka. Nah, maunya Tuhan itu ya semua itu bersama-sama dalam sorga. Nah setuju Pak kalau itu. Semua manusia memang harus ada di sorga Pak. Sama, Bapak itu juga setuju. Pengen bareng-bareng semuanya di dalam sorga. Nah iya kan. Makanya solusi bagi dosa adalah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya kalau kita teruskan membaca apa yang tertulis dalam kitab suci tadi itu Bu, bahwa mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan tujuan supaya setiap yang percaya kepada anaknya yang tunggal itu tidak binasa,
atau masuk ke api neraka, Bu. Tetap mendapatkan yang namanya hidup yang kekal atau masuk ke surga. Oh gitu, sekarang Ibu mulai paham nih Pak. Ternyata Tuhan itu sempurna ya Pak ya. Oh banget. Dia itu maha adil, Ya. makanya yang namanya dosa itu harus tetap dihukum. Ya, menunjukkan dia itu maha suci. Nggak boleh sedikit pun ada dosa. Ya. Tetapi Tuhan itu juga maha kasih ya Pak ya. Betul. Yang dibuktikan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, kalau sampai di sini Ibu paham ini Pak. Mantap. Justru Ibu yang belum paham itu Pak, ya masa hanya percaya kepada anaknya yang tunggal tadi itu manusia bisa masuk surga sih Pak? Nah, ini ditahan dulu sampai di sini ya Bu. Jangan nanya lagi. Nah. Bentar. Bapak ini agak bingung ini jawabnya. Nah. Tetapi intinya kan masuk akal ya. Manusia yang berdosa itu ya memang harus dihukum, ya nggak sih? Iya, memang masuk akal sih Pak. Dan itu adil. Karena Tuhan itu kan maha sempurna, maha suci gitu kan. Betul. Ya wajar lah setiap yang mau masuk ke surga itu harus mengikuti apa yang jadi aturannya Tuhan gitu loh ya. Yang namanya tempat maha suci, pasti setiap yang masuk juga harus suci juga dong. Harus, betul. Dan sucinya sesuai dengan standarnya Tuhan, gitu kan ya Pak? Betul, ini semakin jelas ini Bu. Jadi gini, kadang-kadang itu kan kita itu kayak merasa diri sudah baik gitu ya. Karena kita sudah berbuat ini dan itu gitu, berbuat hal-hal yang baik gitu. Itu kan menurut pikiran kita. Kan yang menilai kan Tuhan sendiri. Iya sih. Nah, makanya seharusnya karena yang memiliki surga itu adalah Tuhan, maka siapapun yang mau masuk ke dalam ya harus mengikuti aturan sang pemilik gitu loh Bu. Iya Pak. Dan ternyata Tuhan itu sudah punya solusi gitu loh ya Pak ya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa yang mau masuk ke surga itu harus percaya kepada anak tunggal yang dikaruniakan Tuhan. Gitu kan Pak? Betul. Nah sepertinya ini yang perlu diperjelas lagi Pak. Biar kita lebih terang untuk memahaminya. Gitu loh ya Pak ya. Ya oke lah Bu. Nanti coba kalau Bapak pas ke rumah teman Bapak, nanti Bapak coba akan tanyakan ini dan coba belajar lagi. Wah sip itu ya, Pak. Biar tambah jelas. Ya betul. Nanti betul. kita duduk-duduk lagi sambil diskusi ya Bu ya. Iya baik Pak. Oke Pak. Nah sekarang kita makan dulu lah. Tadi Ibu udah masak itu. Wah mantap banget. Masak apa nih Bu hari ini? Ya tadi tumis kangkung sama Ibu ada goreng ayam itu loh Pak. Wah. Nanti tak tambahin sambal gitu ya Pak ya. Iya biar segar. Jadi kalau udah ada makan siang kayak gini kan Bapak nanti ceritanya bisa lebih panjang juga Bu. Iya semangat belajarnya gitu loh Pak. Oke. Yuk kita makan dulu yuk. Iya ayo Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.